Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji serta syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan dan hari yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang bahayanya narkoba yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan generasi muda seperti kita. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saat ini penggunaan narkoba sudah begitu luas dan meresahkan. Bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun sudah merambah ke daerah-daerah terpencil. Zat terlarang ini tidak memandang bulu, karena kalangan menengah atas, dan ke bawah dapat terpengaruh jika tidak memiliki benteng diri yang kuat. Jenis psikotropika yang populer saat ini adalah ekstasi dan sabu-sabu, yang dianggap sebagai favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan menengah atas. Sedangkan di kalangan para remaja dan pemuda, mereka lebih memilih obat jenis putau, yaitu heroin kelas rendah. Putau harganya murah dan mudah didapat, tetapi dengan risiko yang sangat mematikan. Ironisnya, obat-obat haram tersebut kini dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan seperti sekolah, bar, kafe, diskotik, dan hiburan malam. Bahkan tidak heran jika jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda telah menyanyiakan hidup mereka, kehilangan masa depan, dan bahkan ada yang berakhir di balik jeruji besi atau bahkan meninggal dunia karena overdosis. Banyak dari mereka yang menjadi korban karena lingkungan yang kurang baik. Ada yang berasal dari keluarga broken home, ada yang tergoda karena rasa ingin tahu, dan ada pula yang menjadi korban akibat bujuk dan rayu dari mafia. Menurut data, sekitar 4 juta penduduk Indonesia teridentifikasi sebagai pengguna narkoba. Artinya 50 warga Indonesia pernah menyentuh atau bahkan rutin menggunakan barang haram tersebut. Di ibu kota Jakarta, diperkirakan 3 dari 10 pemuda sudah pernah mencoba narkoba. Lebih mirisnya lagi, sebuah studi yang dilakukan oleh organisasi buruh internasional ILO menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun. Bahkan 2 dari 10 pengguna yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba. Bayangkan saja, beberapa remaja mulai terlibat dalam produksi dan jual beli narkoba sejak usia 13 tahun hingga 15. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, jumlah pengguna narkoba dari kalangan pelajar juga cukup memprihatinkan, mulai dari siswa sekolah dasar sampai hingga menengah pertama dan menengah atas. Teman-teman yang saya cintai, semua fakta tersebut menunjukkan bahwa narkoba sudah sangat akrab dengan lingkungan generasi muda. Karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang bahayanya narkoba. Kita juga harus memahami terlebih dahulu apa dimaksud dengan kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf otak, ditandai dengan adanya dorongan atau tindakan yang tidak terkendali untuk terus menggunakan zat terlarang meskipun sudah menyadari konsekuensi negatifnya. Sekali seorang menggunakan narkoba, efeknya akan memengaruhi otaknya dan mengubah perilakunya secara perlahan. Hal inilah yang membuat mereka sulit berhenti dan akhirnya kecanduan. Bahkan setelah melakukan rehabilitasi sekalipun, kemungkinan untuk kambuh masih tetap ada. Untuk itu, jika seseorang sudah terlanjur terjerumus dan kecanduan, maka segeralah melapor ke BNN agar segera dilakukan rehabilitasi. Orang yang melaporkan dirinya ke BNN tidak akan dipenjara, dikarenakan BNN menganggap mereka adalah
sebagai korban dari narkoba. Berbeda dengan para bandar dan mafia yang ditangkap serta dipenjara adalah para bandar, karena mereka telah melanggar hak-hak dan menganggap jelek narkoba. Oleh karena itu, kita jangan pernah takut untuk melapor dan meminta bantuan kepada BNN. Sebagai generasi muda, kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk menjauhi narkoba. Jangan sampai karena rasa ingin tahu atau karena bujuk dan rayu teman kita mengorbankan masa depan kita. Kita harus memperbanyak kegiatan positif seperti mengikuti organisasi sekolah, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, berolahraga secara rutin, membaca buku, dan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, kita bisa menghindari diri dari hal-hal negatif seperti narkoba. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Jika kita menemukan teman yang mulai bersikap aneh, suka tertutup, sering menyendiri, kita jangan cuek. Bisa jadi mereka sedang menghadapi masalah atau bahkan mulai terjerumus dalam narkoba. Bantulah mereka dengan cara memberikan dukungan moral, mengajak bicara dari hati ke hati, atau jika diperlukan, bantu untuk menghubungi pihak yang berwenang, yaitu BNN, agar teman kita bisa mendapatkan rehabilitasi. Potensi dan masa depan anak muda seperti kita sangatlah berharga. Nantinya kitalah yang akan memimpin bangsa ini. Jangan sampai masa depan bangsa hancur hanya karena terjerumus dari barang haram yang bernama narkoba. Teman-teman, marilah kita jadikan diri kita sebagai generasi yang kuat, berkarakter, berakhlak mulia, dan jauh dari narkoba. Ayo, kita isi hari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat dan menjauhi segala bentuk pergaulan yang merusak moral dan masa depan. Jangan pernah untuk ragu mengatakan tidak kepada narkoba. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari obat-obatan, tetapi dari keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup, memiliki keluarga yang bangga, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sebagai tambahan, kita juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Misalnya dengan mengadakan penyuluhan secara rutin, membuat program kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah, dan mengajak tokoh masyarakat untuk aktif mengedukasi generasi muda. Jika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, maka upaya pemberantasan narkoba akan jauh lebih efektif. Dari sisi pemerintah, kita berharap agar aturan dibuat lebih tegas, agar memberikan efek jerah dan mencegah penyebaran narkoba semakin meluas. Jangan lupa juga, peran keluarga sangatlah penting. Sebuah keluarga yang harmonis, penuh perhatian dan kasih sayang akan mampu membentengi anak-anaknya dari berbagai pengaruh buruk. Oleh karena itu, mari kita membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, saling menghargai, dan tidak sungkan untuk bercerita jika sedang punya masalah. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih aman dan tidak mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena saya juga manusia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.